Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih dengan pembahasan yang sama nih. Bagaimana ini penulisan buku dari Bapak begitu ya Pak ya. Udah ada 7 buku di atas meja opini pada hari ini. Nah, ini tadi kan kita udah bahas mengenai buku pertama, terus juga udah disentil kedua dan juga ketiga ya Pak, yang selesai ya rampung dalam 1 tahun. Luar biasa, berarti 6 bulan ya Pak. Iya. Nah, sekarang nih ada buku terbaru nih yang terbit ya Pak. Iya. Ada buku ke-7. Ke-7 artinya Pak? Iya. Hukum zakat dan wakaf di Indonesia. Iya. Nah, itu seperti apa sih Pak? Ya itu kan terbesit keinginan untuk masyarakat Islam khususnya mengetahui, memahami bagaimana pengaturan hukum zakat dan wakaf sesuai dengan amanat Undang-Undang 45, amanat Undang-Undang personalnya, Undang-Undang tentang zakat, Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, dan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakapan yang sudah dibentuk negara itu. Nah, bagaimana mengelolanya secara modern supaya bisa bernilai manfaat bagi kepentingan umat. Nah, dari situ Bapak berniat ada dalam kurikulum di Fakultas Hukum itu salah satu mata kuliah hukum zakat dan wakaf. Gitu dasarnya. Jadi keinginan Bapak secara reguler untuk menuangkan ide. Ditambah lagi Bapak dulu pernah menjadi Kepala Zakat Kota Bengkulu 2008 sampai akhir 2011 sampai 2012 lah ya. Jadi 4 tahun. tidak hanya ilmunya tapi pengalamannya juga ada gitu ya Pak. Pengalaman empirik Bapak di lapangan bagaimana mengelolanya secara fakta di lapangan dengan melakukan studi banding. Bapak dulu pernah studi banding melihat Badan Zakat Padang, Sumatera Barat, Jawa Barat, Sukabumi, kemudian Jakarta, Riau, Palangkaraya, Jogja. Banyak nih. Udah banyak ya melihat bagaimana mereka di kota mereka betul-betul bermanfaat. Cara mengelolanya itu modern, bukan tradisional lagi. Bagaimana sistemnya jemput bola itu kan tidak menunggu. Sekarang kan di Pemda Kota Bengkulu itu sudah enak sekali itu. Waktu menyusun itu berat saya itu, menyusun visi misi strategi programnya itu. Setelah studi lebih kurang 3 bulan di tempat yang lain, kita beransur-ansur bersama-sama tim untuk menyusun ke depan. Ayo kita robah paradigma tradisional menjadi modern. Itu pasti berat tuh Pak ya. Berat. Mau untuk perubahan sistem itu betul, ya Pak ya. Betul, membutuhkan kegigihan, ya butuh waktu dan tentu di backup oleh modal. Dulu waktu itu Pak Bang Kennedy itu sebagai wali kota itu betul-betul memberikan apresiasi badan ini karena dia alumni UNIP juga, belajar hukum Islam, belajar hukum zakat wakaf. Ayo Pak Sherman, kita coba menerobos secara tradisional. Alhamdulillah dari 2008 sampai sekarang itu daya manfaat kita mengangkat harkat hukum Islam, bidang hukum zakat wakaf khususnya ini sudah terbukti bisa dikelola kalau sumber daya manusianya paham betul tentang teori-teori dan praktek di lapangan. Bagaimana transparansinya, akuntabilitasnya, proporsionalitasnya secara jelas, teoritik, secara faktualnya. Disitulah Bapak melakukan empati, simpati terhadap ide-ide yang ada itu untuk keumatan dan khusus kepada mahasiswa Bapak. Oke. Jadi ini sekarang kita udah enak sekali ya Pak ya. Kita tinggal baca aja. Tinggal baca aja. Dari tulisan Bapak gitu ada ya Pak di ya. Gramedia. Oke. Nah, itu di isi buku ini berarti tujuannya memang untuk masyarakat tahu, paham gitu ya Pak ya mengenai zakat. Nah, mengenai zakat ini Pak, apa sih Pak zakat dan juga wakaf? Apa sih yang harus masyarakat, ada pemirsa opini tahu gitu loh mengenai zakat dan juga wakaf, minimalnya apa gitu. Kalau menurut undang-undang yang baru, yang modern ini dalam zaman era digitalis sudah ini, disesuaikan. Nah, potensi-potensi zakat yang harus digarap di samping yang sudah baku, yang reguler murni itu seperti zakat pertanian, perkebunan, emas perak,
binatang-binatang, itu kan sudah jelas. Nah sekarang ini perkembangan YouTuber misalnya, YouTuber itu kan perlu juga diambil penghasilan mereka itu. Nah itu bagaimana cara, itu kan era digitalis, bagaimana kita memposisikan sesuaikah dengan apa nisabnya, kadarnya, haulnya dari segi apa kaedah Islamnya zakat itu. Nah, itu kita masukkan di situ sehingga menjadi potensi untuk kita mendapatkan apa tambahan-tambahan dari sumber-sumber zakat itu yang tentu sesuai dengan ajaran hukum Islam dan undang-undang. Oh begitu. Gitu. Ya. Itulah yang mau disampaikan di buku ini ya Pak ya. Ini butuh waktu berapa lama Pak penyelesaiannya Pak? Hampir sama rata-rata begitu ya. 6 bulan semua. 6 bulan. Malah yang hukum zakat wakaf ini agak lebih cepat karena sudah banyak pengalaman Bapak. Karena udah banyak ya Pak. Jadi tinggal dituangkan saja. Iya, secara teoritisnya, secara praktisnya, pengalaman Bapak praktis itu dulu kan orang mengelola zakat ya dianggap air lalu aja, sambil-sambil, nggak bisa sambil-sambil, harus profesional sebagaimana kita melihat lembaga-lembaga pembiayaan lainnya, misalnya perbankan, asuransi. Ya, betul. Itu kan harus ada orang yang paham betul gitu ya Pak ya. Sesuai hadis Nabi, jangan diberikan kepada orang yang nggak paham, nanti hancur. Nah kalau orang paham kenyataannya waktu itu kan dilihat kita ya memang benar kata Bapak tadi sambilan gitu ya Pak ya. Bapak setelah Bapak teliti pengelolaan zakat sebelum itu kan 2007, 65 satu tahun tuh Bapak hitung tuh 10 juta satu tahun. Padahal potensi satu tahun itu bukan tuh 3 miliar. Iya itu 10 juta bagaimana kecil itu sekali itu satu sekali. tahun ya Pak. Nah, sehingga kita siasi secara modern bagaimana. Nah, tentu kita buat visi misi strategi programnya dengan bersama-sama pemerintah, bersama-sama dengan akademik lain. Dulu sosialisasi dulu nih kepada dinas-dinas, kepada sekolah-sekolah, dan samping itu kita ngajak juga masyarakat umum untuk bersama-sama wali kota itu untuk paham tentang zakat, termasuk juga wakaf. Nah, cuma kini yang Bapak kritisi itu wakaf. Wakaf ini belum, pada undang-undang sudah ada, tapi belum profesional. Sayang sekali kalau zakat apa kurang banyak yang tahu? Di samping kurang banyak yang tahu, memang sumber daya manusianya itu masih kurang. Di samping itu jiwa, katakanlah jiwa untuk menjadi pengabdi itu masih kurang. Kalau Bapak Insya Allah ya, itu kalau diberi amanah undang zakat kemarin itu, mengelola zakat itu betul-betul pengabdian murni. Kalau ada uang dikasih wali kota maju, kalau enggak kita akan beretikat untuk mengkondisikannya supaya benar-benar hukum Islam ini ditegakkan oleh umat Islam khususnya dan tentu masyarakat umum. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah menikmati hasil kajian-kajian, kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan langsung dikeluarkan wali kota untuk mengambil kus min amwalihim shadaqatum biha. Ambillah zakat itu kepada orang yang punya. Jangan lagi pada orang-orang yang berhak. Yang punya istilahnya yang berkewajiban. Namanya itu kan para mustahik. Itu yang menerima, dan tentu para muzaki yang tadi yang berhak. Gitu. Nah ini Pak udah masuk ke buku ke-7. Iya. Dan sekarang permasalahannya nih Pak yang sering sekali menjadi bahasan juga, bahasanya menarik mulai dari dunia pendidikan dan juga masyarakat awam ya Pak, selalu membicarakan bahwa sekarang generasinya minim literasi. Iya. Nah, untuk menjadi seorang penulis dan dari kacamata penulis nih Pak, pasti itu berbeda dong Pak. Dari buku pertama sampai dengan buku terakhir, di samping dengan isinya yang memang mau disampaikan, pasti ada strategi-strateginya juga nih Pak untuk mengundang minat pembaca. Nah, kalau buku pertama di tahun 2016 waktu itu ya, sampai dengan buku yang terakhir 2023 permasalahannya ini berbeda nih. Berbeda memang. Nah, itu gimana nih Pak? Bagaimana kiat-kiatnya untuk mengundang minat baca itu Pak? Iya, apalagi dengan era digitalis sekarang kan. Orangnya maunya instan. Iya, orang sekarang cuma mau denger aja. Gitu biasanya. Enggak jarang mau baca. Enggak menikmati jadinya. Iya. Kita kan harus ilmu itu menjadi darah daging. Betul. Tidak
sekali kita baca nggak lupa. Nah itu memerlukan energi positif, kemauan yang kuat, niat yang baik ya untuk menjadi pengabdi hamba Allah. Kalau menjadi pengabdi hamba Allah kita niatnya baik pasti insya Allah. Tapi hanya sekedar lalu aja, ibarat kapal berlayar, habis tiba di pelabuhan dia berlayar lagi, itu konsep saya nggak begitu. Saya konsepnya kalau bisa ini menjadi amal kebajikan, mulai kita dari pagi sampai kita mengakhiri. Kalau kita ibaratkan gitu pagi malam Sampai gitu. malam. Nah kalau dalam teknologi yang panjang itu kan dari kita hidup sampai kita dipanggil ke rahmatullah oleh Allah. Tingkat pengabdian kita bagaimana literasinya, tentu kunci-kuncinya tadi yang Bapak mau sebutkan, ada kemauan keras ya, kemauan keras untuk mendapatkan informasi itu. Tentu ada sistemnya di situ. Nah, sistemnya itu seperti apa? Kita bahas di Gitu. berikutnya ya Pak, segmen berikutnya. baik. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di Sini. Mantap ya.